Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Haris Tadi di channel Yang Tekno. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Python. Yang mana kali ini kita akan memasuki pada pertemuan kelima. Oke, untuk pertemuan kelima ini seperti biasa kita akan membuat sebuah folder yang bernama pertemuan kelima. Oke, untuk pertemuan kelima ini seperti biasa lagi saya akan buka folder tersebut. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah open project atau sebuah folder project untuk materi kita, yaitu pada pemrograman Python ini. Untuk materi kali ini kita akan membahas yaitu tentang looping. Ya, pada pertemuan keempat yang kemarin itu kita masih membahas tentang logic if else ya. Sekarang kita akan membahas tentang loop. Di Python itu dia memiliki, untuk perulangan itu dia memiliki dua sintak, yaitu while dan for. Nah, itu apanya kita bikin saja while py. Nah, seperti ini. Di bahasa pemrograman lain tentu ini sudah lumrah lah menurut saya. Jadi untuk percobaan pertama, bagaimana sih penerapan while ini? Nah, caranya adalah jika saya memiliki variabel A dengan nilai 1, nah seperti ini. Lalu saya akan bikin seperti ini, while 1 OOA kecil dari 6. Lalu saya akan memprint, saya tampilkan dari si saya tampilkan A, variabel A. Nah, di variabel A itu A tambah sama dengan 1. Nah, kira seperti itu. Kita akan mencoba runkan. Nah, ini kita seperti biasa. Ini kenapa dia tidak mau di kanan terus, kenapa mesti awalnya itu harus di bawah? Saya masih bingung. Bagi yang tahu silakan komentar. Oke, di sini saya akan bersihkan kembali, lalu kita run. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan perulangan itu dari 1 sampai 5. Kenapa tuh, Bang? Dia cuma sampai 5, kenapa dia tidak sampai 6? Nah, karena di sini variabel A itu dia kecil dari 6. Nah, makanya kalau dia muncul 6 berarti kecil sama dari 6. Nah, begitu cara melakukan membuat while di Python. Nah, print tampilkan variabel A. Nah, pada baris keempat, di baris keempat ini variabel A, nah di sini ada A. Jadi setelah dia melakukan perulangan, A tersebut akan ditambah 1. Jadi setiap dia melakukan perulangan, setelah ini seandainya ini 1A, akan muncul 1, lalu ditampilkan 1, lalu A1 ini akan ditambah 1. Maka untuk baris kedua, perulangan keduanya dia menjadi nilainya 2, dan begitu juga seterusnya. Kalau ini saya tambah 2, nah ini saya jalankan, maka 1 ditambah 2, nilai dari variabel A yang keduanya adalah menjadi 3, dan begitu juga setelah dia menjadi 3, sehingga variabel A pada ketiga kalinya dia menjadi 5.
Nah, seperti itu teman-teman. Batuk di komik aja. Oke, di sini di bagian well tersebut kita bisa membuat dia brick. Nah, di dalam well itu kita bisa dibikin dia menjadi brick. Nah, gitu teman-teman. Nah, caranya adalah untuk kita bikin brick ini, kita kasih komentar well biasa. Nah, di sini kita akan kasih dia komentar. Oke, kita kasih komentar aja. Nah, oke, kita akan bikin well ditambah brick. Nah, seperti ini. Nah, pada well brick itu caranya adalah jika saya memiliki nilai variabel A, lalu saya akan well seperti biasa. Seperti di atas, A kecil dari 10. Lalu saya akan kunci, lalu print nilai A tersebut. Nah, variabel A atau nilai dari variabel A tersebut. Di sini saya akan gunakan if A sama dengan 6. Nah, seperti ini. Nah, di sini lalu saya break ya. Jadi dia stop. Jika dia sudah menyampai nilai 6, maka dia akan break atau dia tidak akan melanjutkan. Nah, A tambah sama dengan 1. Seperti itu, kita akan coba kita clear dulu, lalu kita coba runkan. Nah, pada di sini si Python itu dia tetap melakukan perulangan seperti biasa. Lalu pada di line 11 ini, lalu dia akan bilang if apakah nilai variabel A itu sama dengan 6. Jika tidak, dia akan langsung melakukan perulangan ke atas kembali. Tetapi jika A tersebut sama dengan 6, maka break akan dihentikan perulangannya. Nah, seperti ini. Di sini dia cuma perulangannya sampai 6. Padahal kita mau kita bikin dia sampai 1 juta atau berapapun, itu tetap akan di stop di 6. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu jika kita gunakan break di well-nya atau untuk melakukan perulangannya. Lalu di Python itu ada juga perulangan well itu bisa dilakukan menggunakan continue. Continue itu fungsinya adalah dia akan melanjutkan, tetapi bilangan yang akan nama istilahnya itu ya, ibaratnya bilangan saya ingin urutan 1 sampai 6 atau sampai 10, tapi nilai 6-nya itu tidak dimunculkan. Jadi 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Nah, seperti itu kira-kira apalah bahasanya. Nah, caranya kita akan kasih ini komentar saja. Oke, kita akan masih menggunakan komentar. Nah, oke, seperti ini. Lalu di sini saya akan gunakan well plus continue. Oke, seperti itu. Oke, nah di sini saya sudah mengcopy tadi ini barisan yang di sebelumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan cara menggunakan continue ya, seperti itu. Continue adalah ini kita tampilkan A sama dengan
tambah 1. Nah, seperti ini. Lalu if jika. Nah, oke. Oh, salah. Jika A sama dengan 6. Oke, continue. Oke, ini dia. Lalu print A. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita coba run kan. Seperti biasa kita clear, kita bersihkan, lalu kita jalankan. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi di sini dia 2, 3, 4, 5, 6 hilang, 7, 8, 9, 10. Wah, Bang, itu kenapa satunya tidak muncul? Karena nah, itu. Kenapa di sini angka 1 tidak muncul? Itu dikarenakan di sini saya tidak melakukan print. Print itu akan dilakukan setelah terjadi penambahan di bawah. Jadi kalau kita ingin menampilkan tambah 1, ya udah ini kita ganti dari 0. Aduh. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Nah, itulah kira-kira, karena printnya itu setelah terjadi penambahan. Beda pada bagian yang di atas. Nah, pada bagian di atas itu printnya terdapat sebelum terjadi penambahan. Nah, seperti ini dia sebelum penambahan. Ini juga sebelum penambahan, makanya dia bisa menampilkan nilai bilangan 1. Oke, lalu untuk selanjutnya di Python itu kita bisa juga menampilkan else, atau jika dia udah selesai atau dia salah atau tidak terpenuhi, maka dia bisa kita kasih else. Nah, caranya seperti apa? Seperti inilah. Oke, ini kita copy. Oke, nah seperti ini. Di sini saya hapus saja ini. Nah, jika nilai A tersebut sudah terpenuhi, maka di sini saya coba kasih else. Nah, di sini print nilai A, nilai variabel A tidak sama, tidak kurang dari 10. Nah, seperti itu. Lalu ini kita clear. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Nilai A. Nah, di sini setelah dia melakukan perulangan, dia sebanyak nah seperti ini. Setelah dia melakukan perulangan si Python ini, nah dia akan menampilkan nilai 1 sampai 10. Karena nilai A kecil dari 10. Nah, jika dia lagi melakukan perulangan, dia akan melakukan perulangan. Nah, saat nilai A tersebut menjadi 10, maka kondisi ini dia tidak akan melakukan proses lagi. Nah, kondisi ini langsung diselesaikan, lalu dia akan memasuki kondisi else. Nah, di sini jika dia kondisi sudah terpenuhi, maka tampilkan nilai ini. Nilai variabel A tidak kurang dari 10. Oke. Sebenarnya bukan nilai A kurang 10. Nilai A besar sama dari 10. Nah, gitu dong. Besar sama dari 10. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk well, saya rasa itu cukup. Nah, oke. Nah, di sini kita akan hapus lagi well continue. Oke. Nah, kita akan hapus. Nah, ini well. Nah, di sini ada well use else. Nah, seperti itu.
Jika kita jalankan, oh ada yang error. Ini len 13 lah ini. Nah, ini ya. Ini len 21. Nah, di sini dia harus satu sejajar. Nah, oke. Nah, begini teman-teman. Pada video saya sebelumnya saya bilang bahwasannya si Python itu membutuhkan spasi untuk menentukan dia satu blok, ya kan? Nah, jadi ada kasus tadi barusan di sini yang dimaksud dengan satu blok. Nah, si Python, nah contoh ini adalah satu blok program. Nah, di sini dia juga satu blok program. Jika if ini kita geser aja sedikit seperti ini, dia tidak akan sejajar. Nah, seperti ini, maka yang satu bloknya adalah yang ini. Nah, saat kita jalankan, tentu ini len 11 dia bakalan error dikarenakan karena dia tidak seblok. Jadi untuk menentukan dia seblok sama dengan break ini, jika kita jalankan dia tetap error karena dia tidak satu blok gitu teman-teman. Jadi kalau jika si Python itu dia harus satu blok, jadi spasinya diperhatikan atau tabnya diperhatikan, jangan sampai satu spasi terlewat atau kurang, itu akan menyebabkan ke error karena si Python dia tidak menggunakan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Oke, di sini kita sudah untuk while, lalu kita akan mencoba untuk for ya. For ini tentu saya akan bikin Python for. Oke, nah di sini saya clear lagi. Di Python itu dia bisa lakukan perulangan, kita bisa menggunakan function for ya. Tentu kita bisa menggunakan function for. Nah, pada bagian for si Python itu dia bisa menampilkan atau melakukan perulangan dengan data list, tuple, dictionary, set dan string. Nah, di si Python itu dia akan menampilkan dari data, bisa dia dia bisa menampilkan data dari list. Nah, contoh data dari list saya akan bikin seperti ini, variabel buah. Oke, kita bikin variabel buah. Nah, pada dalam variabel buah itu ada mangga, lalu ada jeruk, ada jengkol buah atau apa ya, sayur ya, nggak bisa buah, duren. Nah, seperti ini. Nah, saya memiliki sebuah data list yang berisi buah. Nah, saya ingin menampilkan for x in dari buah. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal print x. Nah, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini si Python tampilkan variabel x dari buah. Nah, ini variabel ya, variabel dari buah. Nah, otomatis si Python akan menampilkan seluruh variabel yang ada di dalam buah tersebut. Maka hasilnya ada mangga, jeruk, jengkol, dan durian. Nah, di si Python juga dia bisa menampilkan kita menentukan atau apalah istilahnya. Ini kita kan bisa menampilkan buah dari list. Nah, kita juga si Python itu paling asik, dia bisa membuat atau menyusun sebuah karakter atau apa nama istilahnya, huruf itu berurutan. Nah, saya juga bingung menyampaikan, seperti ini aja lah, kita contohkan aja langsung ke praktek.
praktek. Nah, oke, kita coba seperti ini. For X in hari. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Print X. Oke. Nah, seperti ini lalu kita jalankan. Nah, di sini si Python dia akan menyusun. Aduh, ini apa lagi nih? Nah, si Python dia akan menyusun huruf. Di sini saya gunakan tanda kutip karena ini adalah string atau karakter, bukan variabel. Jika saya menghilangkan tanda kutipnya, itu akan dianggap jadi variabel seperti buah ini. Nah, si Python itu dia akan langsung menyusun H A R R Y. Nah, seperti itu. Si Python juga bisa tuh melakukannya. Lalu si Python sendiri itu dia bisa memilih jika tampilkan seluruh isi dari variabel buah sampai jengkol. Nah, bagaimana cara bikinnya? Itu kita gampang. For X in buah. Nah, seperti ini. Print X. Lalu if jika X sama dengan jengkol. Nah, jengkol, wah, kangen jengkol muda. Nah, maka break. Nah, jadi fungsi break itu dia akan men-stop ya teman-teman. Oke, lalu kita coba runkan. Nah, seperti ini. Si Duren dia tidak akan menampilkan karena jika si X ini, nah si X ini, nah ini si X, jika dia sudah sampai jengkol, tolong di break. Nah, gitu teman-teman. Si Python juga bisa ngerjain hal seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin, kecuali di sini kita bikin apel, nah tentu dia akan menampilkan keseluruhan. Nah, karena di dalam list kita tidak memiliki yang namanya apel. Nah, jika di sini jengkol ya. Lalu nah, gitu teman-teman. Lalu untuk apanya? Jika saya pindahkan print yang ini ke bawah, nah seperti ini. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, ini ya apa? Apa yang terjadi? Nggak usah lah. Ini saya clear aja. Nah, jika saya pindahkan printnya ke bawah, maka hasilnya adalah error. Dia tidak sejajar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia akan menampilkan data apanya dari mangga sampai jeruk. Nah, mangga dan jeruk. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, itu dia sama aja kalau kita pindahkan dia kembali ke atas. Nah, kita jalankan. Nah, apa yang membedakan? Kalau si kita bikin print dia di atas, maka si jengkol ini dia akan muncul. Karena saat X ini akan mengambil nilai dari dalam list ini, dia akan memasukkan nilai jengkol. Nah, baru jengkol sudah ditampilkan, baru di break. Tapi jika ini saya pindahkan di bawah, nah seperti ini, saya pindahkan dia ke bawah, maka si jengkol dia tidak akan dimunculkan. Kenapa tidak dimunculkan? Mungkin karena
bau. Nah, gitu. Lalu untuk selanjutnya di for ini kita juga bisa menghilangkan seperti well tadi. Nah, seperti menghilangkan, saya ingin tampilkan keseluruhannya, tapi si jengkol tolong dihilangkan. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya itu adalah kita bisa for x in buah. Nah, seperti ini. Lalu saya akan bikin jengkol. Salah. Jengkol. Nah, seperti ini. Continue, dilewatkan. Oke, lalu di print. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita jalankan, ini kita kasih komen aja lah. Nah, ntar kalau buahnya saya kasih komen, lalu ini variabel buahnya datang dari mana. Oke, lalu kita coba. Aduh, ini terlalu ke bawah, saya clearkan lagi, lalu saya jalankan. Nah, mangga, jeruk, duren. Nah, di mangga, jeruk, duren, si jengkol itu dihilangkan. Beda jika kita gunakan break, dia akan stop. Tapi jika kita if x sama dengan jengkol, jengkol dia akan ibaratnya dilompatkan. Jika si x itu sama dengan jengkol, maka loncat dia ke data selanjutnya. X sama dengan mangga, oke. X sama dengan jeruk, oke. Lalu X sama dengan jengkol, continue, lanjut ya. Oke, nah ini akan di skip, akan dilanjutkan ke duren. Nah, hal seperti itu juga bisa dilakukan oleh si Python. Nah, itu teman-teman. Nah, pada contoh sebelumnya di sini saya akan kasih komentar saja. Di sini kan saya kasih komentar. Nah, pada contoh tadi yang di well, kalau kita ingin melakukan perulangan 1 sampai n, maka akan kita bikin a sama dengan 1, well a kecil dari 7, print a, nah bla bla bla. Nah, seperti itu. Di for itu kita bisa melakukan perulangan seperti ini. For x in rank. Nah, ini enaknya rank 10. Nah, kita tinggal print x-nya. Nah, lalu kita jalankan. Nah, otomatis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman kalau kita gunakan for langsung seperti ini, dia akan memulai dari 0 1 2 3 4 sampai 10. Karena ini sama aja seperti ini, x kecil dari 10. Nah, dia bukan kecil sama, tapi x kecil dari 10. Nah, itu bisa dibikin di dalam for. Lalu bagaimana kalau saya ingin lakukan perulangan dari nilai 3 sampai 10. Nah, caranya itu cukup mudah teman-teman, enggak terlalu sulit. Nah, itu kita cuman ini saya kasih komen lagi. Nah, caranya adalah for x in rank. Nah, di rank ini nah di sini kalau kita baca ini perintahnya mau dimulai dari mana. Oke, saya akan mulai tadi dari 5. Nah, sampai berapa? Sampai kalau saya pengen sampai 10, berarti itu saya akan bikin dia sampai 11.
Kenapa? Karena dia X itu bakalan kecil dari 10. Kalau sampai 10 dia akan menampilkan nilai sampai 9. Saya pengennya lakukan perulangan dari 5 sampai 10. Otomatis di sini saya kasih dia nilai 11. Lalu saya print X. Nah, jika kita run kan, maka tampilkan nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Gimana, gampang bukan? Nggak terlalu sulit menurut saya. Nah, juga di dalam for ini, nah ini agak mengasihkan juga sih sebenarnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa saya lakukan perulangan dari seandai kasusnya seperti ini. Tampilkan nilai kelipatan 4 dari 1 sampai 40. Nah, hanya bilangan kelipatan 4 saja yang ingin kita tampilkan. Nah, caranya kalau apa kan if bla 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 bla. Nah, kalau di si Python itu cukup gampang, X in rank dari 1 sampai 40 kelipatan 4. Nah, seperti itu. Sudah, kita tinggal print X. Nah, seperti ini kita tinggal clear lalu kita run kan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi nilai yang ditampilkan adalah 1 lalu ditambah 4 lalu ditambah 4 sampai 37. Nah, kalau saya pengen kelipatan 5, oke, kita bikin saja 15. Nah, kalau kelipatan 10, nah gitu. Yang ditampilkan adalah 1. Tapi kalau kita pengennya dari 0 itu juga bisa. Nah, 0, 10, 1, 2, 3, 4. Nah, seterusnya. Oh, salah lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau lakukan kelipatan 4 itu cukup mudah ternyata di Python ya. Oke, lalu kita untuk selanjutnya itu kita akan coba memberikan function atau fungsi else di Python. Jadi jika dia sudah selesai dia akan dikasih komentar lah. Mungkin komentarnya selesai atau finish. Nah, seperti ini kita akan menggunakan perintah ini kembali. Lalu di sini saya bisa kasih komentar for else. Nah, for else itu saya akan kasih print selesai. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan bikin kelipatan 4 saja, lalu saya akan run. Nah, 0, 4, 5 bla 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 sampai. Nah, jika dia sudah selesai maka akan masuk ke opsi atau perintah yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di Python sendiri itu dia bisa melakukan for untuk dalam dua list ya. Nah, di sini ada buah, lalu di bawah akan saya bikin lagi mungkin namanya minuman ya. Buah lawannya apa ya? Ya minuman aja lah. Susah kali minuman. Nah, di minuman saya akan dikasih kopi.
Ini berapa buah? 4. Kopi, teh, lalu susu, lalu air putih. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pemanggilan dari list buah dan list minuman? Nah, caranya itu cukup gampang. Kita tinggal kasih for A ini untuk buah. Nah, seperti ini. Lalu for B itu untuk minuman. Nah, oke. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal print A dan B. Nah, seperti itu cukup. Nah, sehingga kopi, mangga kopi, mangga teh, mangga susu, mangga air, mangga kopi, mangga teh, jeruk kopi, jeruk tes. Aduh, ini teh kok jadi tes dia. Nah, oke, kita jalankan. Jadi dia akan melakukan perulangan sebanyak berapa ini jadi 4 berarti 16. Jadi setiap apanya seperti ini: mangga kopi, mangga teh, mangga susu, mangga air putih, jeruk kopi, jeruk teh, jeruk susu, jeruk air putih, jengkol putih, kopi, jengkol. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, itu cukup gampang kita lakukan jika kita melakukannya di dalam Python. Nah, seperti itu teman-teman. Banyak dari tadi kita sudah belajar bagaimana cara melakukan perulangan untuk untuk for, dan beberapa kasus atau contoh sudah kita pelajari. Nah, saya harapkan pada pertemuan ini kita sudah memahami bagaimana cara melakukan perulangan dan melakukan dan for pada si Python ini. Jika ada komentar silakan Jika ada pertanyaan silakan komentar. Jika tidak ada, jangan lupa like and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.